Shalom Alaikum. Inilah setiap kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Hari ini Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua di rumah Bapa. Keselamatan dari Yesus sekarang bahkan sampai selamanya. Selamat pagi buat setiap kita, saya ucapkan Shalom Alaikum. Boleh salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini Yesus menyediakan tempat yang terindah buat kita di rumah Bapa di surga. Dia naik ke surga dan sungguh-sungguh boleh menyelamatkan setiap kita. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Roh Kudus-Nya menguasai
segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah mengurapi kami, setiap kami yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah saat ini, bahkan yang menonton YouTube ini ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah memberkati, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang terikat Engkau berikan kelepasan. Kami percaya penggenapan mujizat penuaian terjadi atas jemaat Tuhan. Ibadah ini kami tahbiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Lalai hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mengajak buat setiap kita dimanapun berada. Kita berdoa buat bangsa ini. Kita berdoa buat Indonesia. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Lawatan Allah terjadi. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia Mari kita berdoa buat bangsa ini. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melawat bangsa ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan sama utara, selatan, timur dan barat, pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan sama. Badai ini segera berlalu dari bangsa kami. Bangsa kami dilawat Allah. Bangsa kami dijamah Tuhan. Bangsa kami penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Saudara, hari ini kita sudah dibebaskan. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Amin. Yes. Saudara yang sudah dibebaskan, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus hidup. Naik ke surga. Naik ke surga. Duduk di tangan Allah Bapa. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Nyatakan kuasanya. Bebas aku. Ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Karena pengampunannya. Ku bebas. Ku bebas,
bebas. Dia tinggal di dalamku. Karena Yesus aku anak raja. Anak raja. Bebas, bebas, bebas. Anak pengampunannya. Bebas, bebas, bebas. Anak raja. Dia tinggal di dalamku. Yesuslah aku. Anak raja. Karena Yesuslah. Karena Yesuslah aku. Karena Yesuslah aku. Karena Yesuslah aku. Anak raja. Tos kanan kirimu. Katakan Yesus dahsyat. Tos kanan kirimu katakan Yesus hidup. Kita tahu bahwa Dia penolong kita, amin. Dia yang menebus kita, Dia yang menyelamatkan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita, kasih senyum kanan kirinya. Katakan Yesus penyelamatku. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Hanya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia akan deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin. Angkat panji, oh, kata menang atas langkah penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Saudara diberkati dengan pujian ini. Mari angkat pujian ini sambil memberikan hormat syukur kita di hadapannya. Angkat pujian ini, ku tahu Dia penolongku. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Hanya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Oh, oh, oh. Dia akan deritaku. Oh, oh. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Angkat panji. Angkat panji, oh, kata menang atas langkah penebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebus. Dia penebusku. Dia hiduplah. Sebelum duduk sampaikan kanan kirimu, tos kanan kirimu, Yesus dahsyat. Haleluya. Yes. Jika saudara mau diberkati dan semakin diberkati Tuhan, mari siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Dengarkan firman ini sungguh-sungguh. Boleh menjadi rema dan kita boleh menjadi pelaku firman. Haleluya. Aku perlukan Engkau, Yesus. Jiwaku menjadi haus menantikan-Mu, Tuhan. Hari ini aku perlu Yesus. Besok aku perlu Yesus dan selama-lamanya. Pengharapanku penuh di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya.
pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Angkat pujian ini menjadi doamu pagi hari ini di hadapannya. Engkau perlu Yesus, Engkau perlu Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya hanya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah sekalipun online, kami boleh memuji, kami boleh bersorak, kami menyembah Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan.
Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami, supaya kami mengerti firman yang kami dengar, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal hingga pada akhir pemberitaan firman, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami siap untuk belajar firman dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semangat yang dikasihi Tuhan yang sedang beribadah di rumah dan yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam kesetiaan saudara yang terus mengikuti ibadah sekalipun online. Saya terus berdoa dan percaya bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah berubah buat saudara dan saya, orang yang mencari Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Tuhan, hari ini kita mau kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan temanya tentang kenaikan Tuhan ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus datang dari surga, turun ke bumi menjadi manusia 100% dan dia 100% Allah. Dalam dunia, kemudian dia selain mengajar, dia membuat mukjizat dan mengusir setan. Dan pada akhirnya waktunya tiba. Yesus ditangkap, diadili, disalib setelah mengalami rentetan peristiwa yang menyakitkan. Penderitaan yang dialami yang sangat memilukan. Dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dia dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Di hari yang ketiga dia bangkit dari antar orang mati. Selama 40 hari dia berjalan berkeliling menemui murid-muridnya. Dan semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan setelah itu, maka ia kembali terangkat ke surga. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga. Sebelum kita jauh bicara tentang kenaikan Tuhan, dan saya ingin singkat saja menceritakan tentang kenaikan Tuhan ini kepada saudara. Sebelumnya mari kita baca, kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah mari siapkan Alkitab saudara. Kita buka sama-sama, kita baca sama-sama. Dan kita mau belajar sama-sama. Dan percayalah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita mau buka dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 tentang rumah Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 perikopnya tentang rumah Bapa.
Tetapi saya mengajak saudara untuk membaca ayat 1 sampai 4 saja. Ayat 1 sampai 4. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mendengarkan khotbah ini. Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Cerita tentang Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga sudah kita dengar dari kita di sekolah minggu. Dan sudah tidak asing lagi, cerita itu semua sudah tahu. Tetapi saya ingin berbagi berkat firman Tuhan pada hari ini. Tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentang peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. Kita sama-sama tahu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sampai satu ketika Yesus terangkat ke surga. Dan kembali ke rumah Bapa. Kita baru saja baca. Untuk apa dia harus terangkat ke surga? Untuk apa Yesus harus kembali ke surga? Dikatakan dengan jelas, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu jadi, aku akan datang menjemput kamu sekalian. Supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Di mana aku pergi, ke situ pun kami akan pergi. Kamu tahu jalannya. Ini yang baru saja kita baca. Saudara bicara tentang kenaikan Tuhan. Tentang peristiwa Yesus naik ke surga. Ada dua yang mau saya bagikan. Yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama dari pembacaan ini, saya mau katakan bahwa Yesus pergi ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan aku pergi ke sana, kata Tuhan. Supaya apa? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ada satu jaminan buat orang yang percaya. Bahwa Yesus yang datang dari surga kembali ke surga. Tapi sampai saat ini dia masih memberikan saudara dan saya. Masih berpikir tentang saudara dan saya. Dan Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya dan setia mempertahankan iman. Sampai Tuhan datang menjemput, baik secara pribadi maupun kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saudaraku, ini membuat kita harusnya kokoh, berdiri kokoh dengan iman kita kepada Tuhan.
bahwasanya ada satu jaminan kita diselamatkan dan kita punya rumah di surga. Kenapa? Karena Tuhan pergi mendahului kita untuk menyediakannya buat saudara dan saya, tentunya orang-orang yang mau setia mempertahankan iman sampai akhir zaman. Sampai Tuhan panggil. Masihkah ada iman di bumi? Masihkah kita punya iman? Ini yang paling penting. Jadi biarlah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari pihak Tuhan kita tidak perlu meragukan kasih-Nya yang besar itu, yang tidak pernah terukur. Kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak bisa kita balas. Lalu kalau Tuhan pergi ke surga, menjadikan tempat buat saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Setia beribadah. Bangun hubungan, baca Alkitab. Setiap saat. Bangun misbah, yang punya keluarga, bangun misbah keluarga. Sudah waktunya saudara bukan hanya menjadi jemaat, tapi menjadi pelayan Tuhan. Melayani Tuhan. Dan saudara hidup benar berdasarkan firman Tuhan. Saudara bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara harus hidup kudus, layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita juga layak mendapatkan tempat di surga. Karena ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Kita mari berlomba-lomba saudaraku. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga, yang kita lakukan adalah mulai start hari ini. Berjalan dalam kebenaran. Berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Supaya surga, tempat yang Tuhan sediakan, betul-betul kita nikmati. Dan kita akan pergi ke sana. Amin. Setia kepada Tuhan. Tetap terus mengikut Tuhan. Karena keselamatan harus dikerjakan. Kalau saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat percaya bahwa kita memiliki satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka tidak ada alasan buat saudara dan saya untuk mundur dari Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita kecewa, marah, tidak mau datang beribadah, tidak mau berdoa. Karena itu merugikan saudara. Tuhan tidak pernah rugi saudaraku. Justru saudara dan saya rugi ketika mengambil keputusan untuk jauh, lari dan tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya biarlah dengan memperingati peristiwa Yesus naik ke surga. Naikkan iman saudara. Naikkan kapasitas percaya saudara. Naikkan hubungan saudara dengan Tuhan. Semakin dekat. Semakin erat. Semakin melekat kepada Tuhan. Supaya kelak kita bisa menempati rumah di surga. Ini yang pertama saudaraku. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kemudian yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Dikatakan, kamu jangan gelisah. Kita baca ya, kembali kita baca. Di ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bicara dan mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan memberikan roh, memberikan penolong bagimu, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Saudara, ini menjadi penghibur buat kita. Roh Kudus menjadi penolong buat saudara dan saya. Roh Kudus menjadi penolong buat saudara dan saya yang mau berjalan dalam kasih dan kemurahan berkat Tuhan. Dan roh kebenaran ini menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran, sehingga kita bisa sampai ke surga. Di tempat di mana Yesus ada, kita pun ada. Jadi yang kedua, kenapa Yesus pergi ke surga? Dalam peristiwa ini yang kedua, dia memberikan Roh Kudus yang menjadi penolong buat saudara dan saya, menjadi penghibur buat saudara saya, menuntun saudara dan saya. Sebabnya pastikan saudara, hari-hari ini kita butuh Roh Kudus, bergaul karib sama Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Allah ini hari-hari membutuhkan orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari mulai puji Tuhan, sembah Tuhan. Roh Kudus itu biarkan terus hidup, menyala-nyala bergelora. Memimpin kita, menuntun kita, membimbing kita, menyertai kita kemanapun kita pergi dan melangkah. Roh Kudus menyertai kita di dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita dalam pelayanan kita. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk berdiri teguh dalam iman pengharapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam peristiwa Yesus naik ke surga, ada dua hal saja yang kita bahas hari ini. Yang pertama, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yang kedua, Yesus memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus buat saudara dan saya yang percaya. Jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sampai akhir zaman, garansi Tuhan. Dan saudaraku, di akhir zaman, Roh Kudus atau karya Roh Kudus ini begitu nyata dalam pelayanan. Ada begitu banyak pertobatan-pertobatan yang terjadi. Penginjilan-penginjilan yang terjadi karena Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya, yang melayani Dia. Dan dengan Roh Kudus ini, saudaraku, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bicara secara khusus tentang Roh Kudus di hari Pentakosta mendatang. Tapi hari ini saya mau beritahu bahwa kenaikan Tuhan, di peristiwa kenaikan Tuhan, diawali dengan kata-kata jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Yesus rindu di mana Dia ada, kita ada. Pertanyaannya, seberapa besar kerinduan kita untuk terus bersama dengan Tuhan? Lewat doa kita, lewat saat teduh kita, lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, lewat pembacaan Alkitab, lewat ibadah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau selalu ada bersama dengan kita. Dan mari
Kita punya kerinduan yang sama untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong, roh kebenaran yang membawa kita mampu berjalan dalam kebenaran. Hari-hari ini kita tidak berjumpa secara fisik dengan Tuhan. Hanya lewat Roh Kudusnya kita percaya. Lewat iman kita diselamatkan. Dan kita supaya masuk, supaya kita menempati rumah kita di surga, kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita harus berkenan. Dan saya ingatkan kembali, sebelum saya tutup khotbah ini, bagaimana supaya saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam ketaatan. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, hidup di dalam kasih. Saudaraku, perkenanan Tuhan yang kita butuhkan hari-hari ini. Setiap hari kita bisa naikkan pujian, kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Mengucap syukur, Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia pergi ke surga untuk kita. Artinya selama-lamanya Allah mengasihi saudara dan saya. Saya mengajak kita semua di akhir dari khotbah saya ini. Saya mengajak kita semua dengan kerendahan hati. Seluruh jemaat Tuhan dan semua yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dia rela datang ke dunia. Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia mati, dia bangkit, dia pergi ke surga. Jadikan tempat bagi saudara. Apa yang kita lakukan? Saya mengajak kita semua serius dalam hidup ini. Untuk setia dan taat kepada Tuhan. Untuk setia mengasihi Tuhan. Untuk terus melakukan perintah Tuhan. Teruslah beribadah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saya. Mari kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, saudara alami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Asalkan kau setia, maka Tuhan akan terus memberkati saudara. Saya mengasihi saudara dan saya terus berdoa supaya saudara diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus mengiring Tuhan dengan setia dan taat melakukan perintah-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus terus menyertai saudara. Tuhan Yesus menjagai saudara. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan usahamu. Tuhan memulihkan keluargamu. Tuhan memulihkan pekerjaan usahamu. Dan seluruh aspek kehidupanmu. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya dan pergi ke rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati dan pasti diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Anugerah Tuhan yang besar jika kami boleh ambil bagian dalam ladang pekerjaan Tuhan di gereja ini.
Biarlah setiap rupiah yang terkumpul boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Kami memberi dengan ucapan syukur, kami memberi dengan ketaatan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau juga yang memberkati setiap minyak yang terangkat untuk diurapi kepada seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Aletheia diberkati Tuhan, amin. Keluarga saudara pasti diberkati Tuhan, keluarga saya diberkati Tuhan. Rumah saudara diberkati Tuhan, rumah saya pun diberkati Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Tadi beribadah dan sekarang akan beda karena saudara diberkati dan sudah diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman sepekan ke depan. Saksikan bersama. Kamu katakan Engkau Allah yang kami tinggikan saat ini Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Yes. Dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan. Hey hey. Hey hey. Ditinggikan tinggi. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan tinggi. Saudara semakin diberkati Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan bersyafaat. Saya percaya walaupun badai hidup mengamuk, tetapi ada Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menendang, Tuhan Yesus tetap setia. Haleluya. Gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami Bapa, sehingga sampai saat ini bahkan sampai selesai ibadah kami Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih kami berterima kasih Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, hanya firman yang kami dengar Tuhan, boleh kami tanamkan di dalam hati pikiran kami yang paling dalam, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai Bapa Gembala kami lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau berkati kekuatannya, Engkau berkati segala usaha pekerjaan tangannya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, jadikanlah mereka garam terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini Bapa, Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang menyala-nyala diam di dalam gereja Tuhan, hingga siapapun yang melihatnya Tuhan terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok sana Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan, berkati kekuatan, kesehatan mereka, berkati apa yang dimakan, apa yang diperlukan oleh mereka Tuhan. Engkau berikan berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan Yesus berkati umat-Mu Tuhan. Makin Engkau pakai kami Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Bapa, Engkau jamah, Engkau urapi kami Yesus, supaya kami memiliki hati yang selalu melekat kepadamu Tuhan, supaya kami memiliki hati yang selalu rindu mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kami pasti dibebaskan dari segala kutuk-kutuk penyakit Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau. Ketika kami berdoa lebih sungguh-sungguh Tuhan, kami pasti dipulihkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memelihara bangsa kami ini ya Bapa. Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa, sehingga segala virus-virus bakteri yang ada Tuhan, lebih-lebih virus corona ini Bapa, kami percaya Tuhan Yesus sanggup menghancurkan, melenyapkan di bangsa kami ini Tuhan. Kami pasti mendapatkan kemenangan, bahkan pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, pemimpin kami dari presiden sampai ke RT Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi mereka Tuhan. Berikanlah kepada mereka takut akan Engkau Yesus, supaya apa yang dilakukan oleh mereka Tuhan berasal dari Engkau saja. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi Tuhan. Engkaulah yang menjaga, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang memberkati gereja kami ini Tuhan, supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan Yesus. Dan Engkau juga lah yang memberkati setiap lantainya Tuhan, dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri. Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang menyala-nyala diam di dalamnya Tuhan, sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis tidak masuk di dalamnya Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat lingkungan kami yang ada Tuhan, dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi mereka Tuhan, Engkaulah yang menyentuh hati mereka Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa ada gereja di tempat kami, gerakkanlah hati mereka Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami, sehingga bangku yang kosong Tuhan terpenuhi oleh mereka. Kami percaya Tuhan mukjizat itu pasti nyata buat gereja kami. Kami percaya Tuhan penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami. Penuaian berkat yang
berlimpah-limpah terjadi atas gereja kami Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa pasti terjadi atas gereja kami. Sehingga gereja kami Tuhan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan, gereja kami ada di dalam hatinya Tuhan. Gereja kami ada di dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Rinduan kami selama ini ya Tuhan. Kami merindukan gereja yang permanen, besar dan mobil jemputan. Serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan, kami pasti memilikinya. Kami sangat yakin Tuhan ketika kami berdoa lebih sungguh-sungguh, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami bergantung kepadamu Tuhan, berkat-Mu, mukjizat-Mu tidak pernah terbatas atas kami, pasti mengalir atas kami Tuhan. Di tahun ini Yesus kami pasti memilikinya. Kami percaya Tuhan karena Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat, Tuhan Allah kami yang ajaib, Tuhan Allah kami yang memiliki kekayaan di surga maupun di bumi. Engkau pemiliknya Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, karena waktu Tuhan itulah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita berdiri. Seperti Tuhan Yesus ajarkan. Kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus